Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan ananda soleh-soleha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana puasanya hari ini? Semoga lancar dan semakin bersemangat untuk meraih keberkahan, kebaikan, dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Baik ayah bunda dan ananda soleh-soleha, pada storytelling kali ini saya akan bercerita mengenai salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah. Siapakah Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat Rasulullah yang berkulit hitam dan memiliki suara yang amat sangat merdu, sehingga Rasulullah mempercayakan ia menjadi seorang muazin pada masanya, yaitu orang yang mengumandangkan azan untuk menandakan waktu sholat telah tiba. Nah, Bilal bin Rabah ini juga amat sangat dekat dengan Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah sangat sedih dan pilu. Hatinya tersayat bagai sembilu, hatinya berkecamuk. Kemudian ia memutuskan untuk berhenti mengumandangkan azan. Dan ia mendatangi seorang khalifah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika menemui Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, "Ya khalifah, ya khalifah, izinkan aku untuk berhenti mengumandangkan azan." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Aku tidak bisa menghentikan engkau mengumandangkan azan. Engkau adalah seorang muazin pilihan Rasulullah. Rasulullah begitu percaya kepadamu. Terlebih engkau memiliki suara yang amat sangat merdu. Bagaimana bisa kamu ingin berhenti mengumandangkan azan?" tanya Abu Bakar kepada Bilal. Bilal pun menjawab dengan terisak-isak menangis. Ia begitu sedih. Kemudian ia berkata, "Aku tidak bisa lagi mengumandangkan azan. Aku tidak kuat lagi. Biarlah aku menjadi seorang muazzinnya Rasulullah. Bagaimana aku bisa sanggup untuk mengumandangkan azan? Ketika waktu sholat datang, 5 kali dalam satu hari, aku saling mengingatkan dengan Rasulullah, mengingatkan waktu sholat. Baik itu aku yang akan ke rumahnya Rasulullah mengetuk pintu dan berkata, 'Ya Rasulullah, waktu sholat sudah tiba.' Atau Rasulullah yang ke rumahku dan mengetuk pintu, 'Ya Bilal, waktu sholat telah tiba.' Kemudian kami bersama-sama pergi menuju masjid. Aku harus menaiki menara. Dan di atas menara, aku akan melihat ke bawah, mencari sosok wajah Rasulullah sebelum aku mengumandangkan azan. Barulah aku bisa mengumandangkan azan. Sekarang, setelah Rasulullah wafat, aku tidak bisa mencari sosok wajah itu. Wajah yang begitu lembut. Aku tidak bisa, aku tidak kuat lagi untuk mengumandangkan azan." Mendengar hal itu, Abu Bakar pun mengiyakan permintaan dari Bilal. "Baiklah, kau boleh berhenti untuk mengumandangkan azan." Selepas permintaannya dikabulkan, Bilal bin Rabah tidak kuat untuk berada di kota Madinah. Karena di kota Madinah begitu banyak kenangan yang dilalui dengan Rasulullah. Sehingga Bilal bin Rabah, ia pergi hijrah ke Syam. Selepas di negeri Syam, beberapa bulan, suatu malam ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. "Ya Bilal, apakah hatimu begitu kosong? Apakah hatimu begitu kering dan tandus sehingga engkau tidak merindukanku?" Kemudian mendengar hal itu, Bilal terhenyak dan terbangun dari mimpinya. Ia menangis. Ia takut. Kemudian saudara-saudaranya berkata, menanyakan kepadanya, "Mengapa Bilal engkau menangis?" "Saudaraku, aku bertemu dengan Rasulullah.
Dan di dalam mimpiku beliau mengatakan, betapa keringnya hatiku, betapa tandusnya hatiku, dan kosongnya hatiku. Apakah aku tidak merindukannya? Kemudian saudaranya menjawab, memberi saran kepada Bilal. Wahai saudaraku Bilal, sudah saatnya engkau berziarah ke makam Rasulullah. Kemudian selepasnya ketika subuh, Bilal berangkat untuk menuju kota Madinah. Siang malam, tidak peduli hujan ataupun panas, ia pergi ke kota Madinah. Ketika di perbatasan kota Madinah, ia melihat sudut-sudut kota Madinah dan bangunan-bangunan kota Madinah penuh dengan sosok Rasulullah. Semakin cepat ia ingin pergi ke makam Rasulullah. Sampai tibanya di makam Rasulullah, Bilal bin Rabah mengunjungi makam tersebut sambil menangis. Maafkan aku ya Rasulullah, maafkan kesalahanku. Kemudian datanglah dua sosok pemuda yang beranjak dewasa. Siapa mereka? Mereka adalah Hasan dan Husain, cucu-cucu Rasulullah SAW. Kemudian Hasan dan Husain mendatangi Bilal bin Rabah dan memeluknya. Wahai paman, bisakah engkau mengumandangkan azan kembali? Kami ingin mendengar suaramu. Kami sangat rindu. Kemudian Bilal bin Rabah makinlah menjadi-jadi tangisannya. Kemudian diiringi pula datanglah Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab berkata, Bilal, kumandangkanlah kembali azan. Kumandangkan. Kemudian ketika datang waktu sholat subuh, Bilal bin Rabah menaiki menara dan ia mengumandangkan azan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh jamaah di masjid menangis. Mereka rindu dengan Rasulullah, rindu kebersamaan saat sholat dengan Rasulullah. Kemudian diteruskan kembali dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh ibu-ibu dan wanita di kota Madinah keluar dari rumahnya dan mendatangi masjid dan bertanya kepada jamaah, apakah Rasulullah masih hidup? Kemudian jamaah menjawab, tidak, Rasulullah sudah wafat. Kemudian lapas diteruskan, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika lapas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu tidak kuatnya Bilal, bahunya bergoyang. Kemudian ia jatuh pingsan. Ketika sadar, Bilal bin Rabah berkata, maafkan aku, saudara-saudaraku. Aku tidak kuat untuk melanjutkan azan. Lanjutkanlah azan. Masya Allah, ayah bunda dan ananda soleh-soleha, begitu cintanya, begitu rindunya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Kemudian di suatu ketika pada masa hidupnya Rasulullah pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku begitu cinta, aku begitu rindu, aku begitu menantikan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat menjawab, kami di sini adalah saudara-saudaramu. Tidak, kalian adalah sahabatku. Selanjutnya, siapa? Terus siapa yang engkau rindukan ya Rasulullah? Tanya sahabat. Aku merindukan orang-orang yang percaya, yang mengimaniku, yang mengikuti perkataan dan perbuatanku. Siapakah mereka? Mereka adalah kita umatnya Rasulullah, pengikutnya Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah begitu rindu, begitu cinta kepada kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rindu dan cinta? Ya, pastinya kita ingin berjumpa dengan Rasulullah. Sekarang coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Sudahkah perbuatan dan perkataan kita mengikuti Rasulullah? Saudara-saudaraku seiman, hendaknya kita memperbaiki diri agar segala perkataan kita, perbuatan kita mencontoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita. Semoga kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah di akhirat kelak. Dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya. Saudaraku seiman, itulah tadi storytelling yang saya bawakan. Jika ada salah dan hilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.